Sebelumnya, Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin mengkonfirmasi apakah suara saya terdengar dengan jelas, dan apabila sudah dengan jelas, Bapak dan Ibu dapat mengangkat jempolnya ke arah kamera seperti ini. Terdengar, Bu. Baik, terima kasih atas respon yang diberikan. Dan kembali kami ucapkan selamat datang pada acara sosialisasi NIB dan akses kepabeanan. Kami mengingatkan kepada sobat sekalian untuk tidak lupa mengisi daftar hadir pada tautan di highlink.me/pintarbcsh. Selain itu, sobat juga dapat background dan mengisi kuesioner pada link tautan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Kepala Bidang Kepatuhan Internal dan Layanan Informasi, Bapak Niko Budi Dharma, dan kami hormati narasumber kita pada pagi hari ini, Ibu Susi Herawati, dan seluruh Bapak Ibu Sobat Lepas Landas yang tidak hanya berasal dari pengguna jasa KPU Bea Cukai Soekarno-Hatta, namun juga dari beberapa kantor Bea Cukai di seluruh Indonesia. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas pelimpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat menghadiri acara sosialisasi NIB dan akses kepabeanan. Bapak dan Ibu yang berbahagia, perkenalkan saya Renata Otita dari Bea Cukai Soekarno-Hatta selaku pembawa acara kita pada pagi hari ini. Untuk mengawali sosialisasi kita pada pagi hari ini, mari kita buka dengan doa agar sosialisasi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Selesai. Baik, Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, sebagai bentuk rasa bangga kita kepada negara tercinta, kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon mendengarkannya dengan khidmat.
Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu Sobat Lupas Lantas yang berbahagia, kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Kepatuhan Internal dan Layanan Informasi, Bapak Niko Budi Dharma. Selamat pagi, Pak Niko. Selamat pagi, Mbak Tita. Suara saya kedengaran nggak, Mbak Tita? Ya, terdengar, Bapak. Silakan, Bapak. Udah ya, mulai ya? Baik, terima kasih, Mbak Tita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat, Sobat Lepas Landas, seluruh pengguna jasa di lingkungan KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta. Yang terhormat, rekan-rekan Bea Cukai seluruh Indonesia, saya melihat ada beberapa dari kantor-kantor lain ya. Ada dari Marunda, Kota Baru, Manado, Banyuwangi, dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang terhormat Bu Susi Herawati selaku narasumber kita pada hari ini. Bu Susi, apa kabar Bu Susi? Alhamdulillah baik Pak Niko. Baik ya, udah lama kita nggak ketemu Bu Susi ya? Iya Pak, sudah lama sekali. Iya, udah Alhamdulillah 15 bisa tahun ketemu ya. lagi. Iya, 15 tahun kita nggak ketemu Bu Susi ya. Nggak pernah satu, Betul Pak. dulu satu ruangan, sekarang satu ruangan Zoom ya. Jadi Ya. rekan-rekan Sobat Lepas Landas kita alhamdulillah sudah hadir Bu Susi ya, yang nanti akan menjadi narasumber. Tentu saja ini narasumber yang sangat kompeten dan berkaitan dengan tema kita hari ini, yaitu NIB dan akses kepabeanan. Ini judulnya betul nggak boleh sini, NIB dan akses kepabeanan atau akses kepabeanan dan NIB ini harusnya? Gimana Bu Susi? Yap, NIB boleh dibalik juga Pak, kan beda entitas Pak. Dibalik juga bisa ya? Iya, NIB. Tapi memang NIB dulu sih Pak. NIB dulu ya. baru akses Tapi undang-undangnya akses kepabeanan dulu ya. Baik, Sobat Lepas Landas. Oh ya, saya juga menyapa seluruh pegawai di lingkungan Bea Cukai Soekarno-Hatta. Pada kesempatan kali ini kita akan mengikuti parade sosialisasi ya. Last one ya, kalau kita bermain olahraga itu tenis lah, atau bulu tangkis atau voli last one ya. Jadi ini last one, nanti hari Kamis kita akan puncaknya ya, hari terakhir di hari Kamis terkait dengan importasi menggunakan COO dan SKA. Mudah-mudahan Sobat Lepas Landas masih sangat berantusias ya. Saya melihat ada 236 yang tentu saja didominasi oleh Sobat Lepas Landas di lingkungan Bea Cukai Suta. Alhamdulillah masih bersemangat ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi bapak-bapak dan ibu-ibu semua, dan tentu saja sangat bermanfaat. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu semua, kita tahu bahwa pemerintah mempunyai program bagaimana meningkatkan ease of doing business ya, atau kemudahan berusaha. Namun demikian sudah banyak yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah dengan kemudahan berusaha ya, kemudahan berusaha yang dulu kita kenal dengan Bu Susi ya. Sekarang kita kenal dengan OSS RBA ya, Online Single Submission Risk Based Approach ya. Jadi berbasis resiko sekarang ya, yang mana ini merupakan turunan dari Undang-Undang Ciptaker. Sebelum itu juga Bea Cukai juga sudah sejalan dengan amanat pemerintah, juga sudah mempercepat dan mempermudah perizinan-perizinan, termasuk berkaitan dengan akses kepabeanan. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu yang dulu yang sudah lama bergelut dengan Bea Cukai mungkin pernah merasakan ya, mohon maaf bapak-bapak dan ibu-ibu Sobat Lepas Landas ya, kita juga merasakan yang sama dulu. Untuk supaya bisa berusaha di bidang kepabeanan itu kita ada NIK, nomor induk kepabeanan, yang mana saat itu mungkin ya dirasakan sendiri oleh bapak-bapak dan ibu-ibu ya, susah banget gitu ya. Saya dulu waktu itu di kantor pusat di Kepatuhan Internal, salah satu yang banyak pengaduan yang masuk itu ya berkaitan dengan NIK, nomor induk kepabeanan. Jadi termasuk yang pengaduannya sangat banyak gitu.
Dan alhamdulillah sekarang Bea Cukai sejalan dengan amanat pemerintah ya sudah mempermudah perizinan. Kita punya slogan legal itu mudah. Sekarang juga konsepnya dirubah ya, trust and verify. Jadi kita percaya dulu, nanti baru diverifikasi. Nah, hal-hal seperti ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu nanti akan dijelaskan lebih rinci oleh Bu Susi ya, Bu Susi Rawati dari kantor pusat Direktorat Teknis, sehingga mudah-mudahan Bapak dan Ibu-ibu nanti bisa memperoleh pemahaman yang lebih. Dan demikian mungkin sebelum ke pemaparan Bu Susi nanti mungkin ya harus dibedakan lah, nanti mudah-mudahan Bapak-bapak dan Ibu-ibu bisa membedakan mana yang porsinya bea cukai, mana yang porsinya bukan bea cukai berkaitan dengan NIB ya, sehingga mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya ini bukan berkaitan dengan bea cukai, terkait dengan pendidikan NIB gitu ya. Jadi mohon nanti pertanyaan-pertanyaan juga disesuaikan sesuai dengan link tugas bea cukai. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi Bu Susi dan rekan-rekan pengguna jasa, saya ucapkan terima kasih telah menghadiri kegiatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan tentu saja harapan pemerintah bahwa ease of doing business kita bisa meningkat sebagaimana pernah kita capai di tahun 2009 kalau tidak salah, yang mana saat itu kontribusi ease of doing business mengapa tinggi itu salah satunya adalah dari bea cukai dan dari pajak. Sekarang urutan 73 kita, dan target pemerintah sebenarnya target presiden itu bisa ke 40. Nah, ini beberapa hal yang kita lakukan, termasuk salah satunya adalah dengan saya pikir itu yang disampaikan. Kemudian atas nama panitia dan rekan-rekan semua, rekan-rekan dari Bea Cukai Soekarno-Hatta, saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Selamat mengikuti sosialisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Niko atas sambutan yang diberikan. Nah, untuk selanjutnya nih, pasangan sekalian, untuk mengabadikan kita pada pagi hari ini, kita akan melaksanakan foto bersama. Kami minta kepada Bapak dan Ibu Sobat Lepas Landas untuk mengaktifkan kameranya. Tunggu Bapak dan Ibu untuk bersiap. Kami juga mengingatkan untuk dapat mengisi daftar hadiah background pada tautan hailing.me/pintarbcsh. Apakah sudah siap? Mengambil dengan dua ya. Yang pertama adalah gaya bebas. Oke, dari sampai 3. Untuk gaya pertama 1, 2, 3. Slide selanjutnya 1, 2, 3. Oke. Dan gaya yang kedua adalah gaya lepas landas di tangan kanan di sebelah dari sebelah kiri. Baik, apakah sudah siap? Oke, saya akan menghitung 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Nah, untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, pasti udah ditunggu-tunggu, yaitu kalau yang udah sering ikut Pintar Kepabeanan pasti udah tahu kalau kita mempunyai ice breaking, quiz macam-macam. Ada kadang tebak gambar, kadang tebak kota. Nah, kali ini quiz kita apa ya? Silahkan rekan host untuk bisa ditampilkan. Aturannya masih sama, silahkan Bapak dan Ibu Sobat Pas Landas untuk menebak gambar yang ditampilkan oleh rekan host, dan nanti langsung ditulis di kolom chat. Siapa yang tercepat dan yang benar, itu akan yang mendapatkan hadiahnya. Nah, untuk gambar yang pertama. Nah, untuk gambar yang pertama, ada orang menendang bola, terus ada podium ya, ada podium, ada baut. Nah, apa nih kira-kira?
Yang sudah tahu bisa langsung ditulis di kolom chat. Kayaknya agak panjang ya ini. Nih, ada yang sudah menjawab pendangkalan laut. Mungkin ada lagi, pendangkalan laut lagi. Wow, sudah mulai ramai menjawab nih. Rekan host untuk dapat memantau kolom komentar dan mencatat siapa yang paling benar dan yang tercepat pastinya. Dan jawabannya adalah pendangkalan laut. Selamat kepada Bapak dan Ibu yang sudah menjawab dengan benar. Untuk tebak gambar selanjutnya, silakan rekan host. Di sini ada pelangi. Terus ada gambar apa nih? Salt. Garam ya. Terus ada angka 1. Ada yang lari juga, tapi ada bendera Inggris. Kira-kira apa tuh? Ini sudah ada mulai yang pelanggaran aturan. Wow, cepet juga ya. Dan jawabannya adalah pelanggaran aturan. Nah, kira-kira rekan host masih ada kuis selanjutnya? Oke, ada satu lagi nih kayaknya nih. Nah, ada lagi nih. Ini apa sih? Kobis ya? Apa sih? Inilah. Ada ular juga, ada gajah, terus belakangnya ada UH. Apa nih kira-kira Bapak dan Ibu? Keluarga jauh nih, Bapak Johan Sirait. Keluarga jauh. Wow. Udah banyak ya yang jawab. Dan jawabannya adalah keluarga jauh. Yeay. Kita berikan tepuk tangan virtual kepada Bapak dan Ibu Sobat Lepas Landas yang sudah menjawab dengan benar. Baik, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya nih, Sobat Lepas Landas, tanpa berlama-lama, pastinya kita udah nggak sabar banget untuk mendengarkan materi kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, kami panggil materi kita pada pagi hari ini. Kami ulangi, sebelumnya kami panggil narasumber kita pada pagi hari ini. Beliau adalah Kepala Seksi Registrasi Kepabeanan 3 pada Direktorat Teknis Kepabeanan, Ibu Susi Herawati. Selamat pagi, Ibu Susi. Ibu Susi, selamat pagi. Mohon izin Ibu Susi untuk bisa unmute. Selamat pagi, Mbak Tita. Selamat pagi, Ibu. Ibu, apa kabar hari ini, Bu? Semoga dalam keadaan sehat. Alhamdulillah baik. Ya, semuanya juga baik, sehat ya, Mbak. Alhamdulillah. Ibu, apakah sudah siap untuk materi pada pagi hari ini, Bu? Insya Allah. Siap. Pada Ibu Susi Herawati, waktu dan tempat kami silahkan. Oke, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Niko Budi Dharma selaku Kepala Bidang Kepatuhan Internet dan Layanan Informasi, kemudian kepada Ibu Lucy dan Mbak Tita sebagai MC, dan juga tadi ada rekan-rekan Sobat Lepas Landas dan juga Bapak-Bapak dan Ibu yang tergabung di dalam Zoom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas undangan yang telah disampaikan kepada kami untuk memberikan ya sedikit berbagi informasi terkait dengan NIB dan juga akses kepabeanan. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan tambahan pengetahuan bagi Bapak-Bapak dan Ibu sekalian yang bergabung dalam Zoom ini. Mungkin langsung ke ininya saja ya, Mbak. Slide-nya mau saya apa dari Mbak Tita ya? Halo, slide-nya dari Mbak Tita apa dari saya? Siap. Mohon izin Ibu, dibantu rekan host kami. Apakah sudah terlihat Ibu?
Mungkin untuk yang ini dulu Mbak, yang satu tadi yang file yang pertama dulu kali ya Mbak, yang File yang NP. pertama. Siap. Iya. Sebentar. Izin yang ini Bu. Iya. Siap. Oke, mungkin langsung kita mulai saja Pak, mungkin juga untuk menyingkat waktu juga. Sebagaimana tadi disampaikan di sambutan Bapak Niko Budi Dharma bahwa memang semakin ke sini bahwa Bea Cukai itu juga selalu berusaha untuk melakukan perubahan menuju ke arah perbaikan untuk mendukung program pemerintah yaitu kemudahan berusaha. Sebagaimana bahwa untuk registrasi kepabeanan itu sebenarnya sudah ada sejak tahun 2000, sebelum tahun 2000 ya, dan sudah sampai saat ini pun telah banyak mengalami transformasi terkait dengan peraturan dan juga terkait dengan metode-metode prosedur, peraturan, dan juga mekanisme-mekanismenya. Mungkin di awal dulu, mungkin kalau Bapak-Bapak dan Ibu pengguna jasa telah mempunyai akses kepabeanan sejak yang pertama itu mungkin yang dulu dikenal oleh dengan NIK ya, nomor identitas kepabeanan. Itu awalnya dulu semua masih dalam hard copy, kemudian untuk mendapatkan NIK itu harus di penlab terlebih dahulu. Kemudian juga waktunya cukup lama ya, mulai dari 30 hari dan semakin ke sini semakin kita percepat waktunya, dan untuk saat ini mungkin hanya 3 jam saja untuk terkait dengan pemberian registrasi kepabeanan. Oke, lanjut Mbak. Bisa lanjut ke slide selanjutnya Mbak. Oke. Nah, sebagaimana kita bersama bahwa belum lama ini pemerintah telah meluncurkan atau menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja yang di sini memberikan amanat kepada kita semua dalam peningkatan ekosistem dan investasi serta kegiatan berusaha. Dan ini amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja ini ada di sini ada 4. Ini slide saya ambil dari BKPM ya Bapak dan Ibu. Karena kemarin kita juga habis mendapatkan sedikit pencerahan juga. Ini yang pertama terkait penerapan perizinan berusaha berbasis risiko. Nah ini yang sekarang kita terapkan, bukan kita gunakan sebagai salah satu dasar untuk melakukan aktivitas registrasi kepabeanan. Kemudian juga amanat lainnya penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha, juga ada penyederhanaan perizinan berusaha di sektor, dan ada penyederhanaan untuk persyaratan investasi. Nah, untuk yang lebih terkait dengan registrasi kepabeanan di sini adalah untuk yang nomor 1 yaitu penerapan perizinan berusaha berbasis risiko. Oke, lanjut Mbak. Lanjut Mbak, slide selanjutnya. Oke. Nah ini sebelumnya terkait dengan salah satu dasar hukum untuk penyusunan peraturan terkait registrasi kepabeanan ini kita menggunakan PP 24 ya, Peraturan Pemerintah Nomor 24. Ini yang awal mula adanya kemudahan berusaha untuk di berbagai sektor. Ini awalnya adalah PP 24 yaitu tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan pada tanggal 21 Juni 2018. Nah, waktu itu dengan terbitnya PP 24 ini sangat merubah proses bisnis kepabeanan atau registrasi kepabeanan ini secara signifikan, yang dengan berbagai kemudahan dan juga terkait dengan persyaratan prosedurnya, misalnya terkait dengan persyaratannya yang menjadi tadinya cukup banyak, kemudian dipermudah atau disimplifikasi, kemudian juga terkait dengan janji layanan yang dari 1 hari ke dalam 3 jam, ini dimulai dari PP 24 tahun 2018. Nah, dengan diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini kemarin sebagai turunan dari UU Ciptaker itu pemerintah menerbitkan PP 5
tahun 2021 ini tanggal 2 Februari 2021 tentang perizinan berusaha berbasis risiko. Nah, PP 5 ini mencabut PP 24 tersebut. Tetapi sebenarnya memang cukup mempermudah ya, karena tidak untuk berbasis risiko, jadi tidak semuanya sama, tergantung dari risiko dari masing-masing bidang usaha. Ada risiko rendah, risiko menengah, dan juga risiko tinggi. Oke. Tetapi terkait dengan registrasi kepabeanan di sini memang tidak terlalu banyak berpengaruh terhadap atas perubahan dari PP 5 yang mencabut PP 24 ini, karena dari PP 24 untuk NIB itu juga merupakan berada di dalam pendaftaran. Kemudian di PP 5 juga sama terkait dengan NIB ini juga langsung juga berlaku sebagai akses kepabeanan. Jadi sebenarnya kalau terkait dengan registrasi kepabeanan tidak terlalu banyak berubah untuk dengan adanya PP 5 yang mencabut PP 24 tersebut. Oke, lanjut Mbak. Nah, ini ada beberapa definisi yang terkait dengan OSS RBA. Perizinan berusaha berbasis risiko, ya ini adanya perizinan berusaha, ini adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usaha. Kemudian ini juga ada perizinan berusaha berbasis risiko, di mana adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Nah, kalau sebelumnya kan tidak dibedakan berdasarkan tingkat risiko, untuk OSS RBA ini dibedakan perizinannya berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Kemudian juga ini pelaku usaha, ini sudah norma standar ya. Ini kalau di Bea Cukai, ini pelaku usaha ini adalah pengguna jasa atau pengguna jasa kepabeanan. Dan nomor induk berusaha juga ini masih sama dengan yang PP 24, bahwa merupakan bukti pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksana kegiatan usahanya. Kemudian ini juga ada sertifikat standar. Karena sertifikat standar dan izin ini yang membedakan dari PP 5 dan PP 24. Kalau sebelumnya PP 24 itu kan dibedakan berdasarkan kegiatan pendaftaran atau yang disebut NIB, kemudian ada izin usaha dan juga izin operasional komersial. Nah, kalau untuk yang PP 5 ini untuk perizinan usaha dibedakan menjadi NIB, sertifikat standar dan juga izin. Nah, kalau sertifikat standar ini adalah suatu persyaratan yang harus dipenuhi apabila ada KL-KL yang masih mempersyaratkan untuk persyaratan-persyaratan tertentu untuk melakukan kegiatan usahanya. Ini kalau untuk di kepabeanan atau registrasi kepabeanan ini tidak ada sertifikat standar dan izin, jadi hanya cukup di NIB saja untuk yang registrasi kepabeanan. Kalau untuk sertifikat standar ini itu untuk kegiatan yang berisiko menengah. Kalau untuk izin itu untuk kegiatan yang berisiko tinggi. Ini untuk terkait dengan jenis dari perizinan perusahaan tersebut. Lanjut, Mbak. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan sebelumnya ya, bahwa jenis perizinan berusaha terkait dengan OSRBA ini ada 3 jenis, yaitu NIB, sertifikat standar, dan izin. Yang sebelumnya adalah NIB, izin usaha, dan izin operasional komersial. Itu mungkin saya dulu juga pernah sampaikan, karena saya sudah menyampaikan baik kepada seluruh internal maupun dari eksternal ya, dulu sudah sampaikan terkait dengan OSS yang berdasarkan PP 24. Ini perbedaannya dengan PP 5 tahun 2021. Oke, lanjut Mbak. Nah, ini tadi kenapa kita sampaikan bahwa untuk NIB berdasarkan PP 24 dan PP 5 tidak berubah, karena NIB di PP 5 ini juga sama, bahwa NIB berlaku sebagai identitas bagi pelaku usaha atau bukti registrasi pendaftaran pelaku usaha. Kemudian juga NIB ini berlaku sebagai angka pengenal importir, yang ini juga sama dengan PP 24. Dan juga NIB berlaku sebagai hak akses kepabeanan.
Jadi begitu mendaftarkan NIB sekaligus nanti akan berlaku sebagai angka pengenalan importer dan juga hak akses kepabeanan. Nah, dan Pandan 5 ini untuk instansi yang lainnya sebagai jaminan sosial dan juga untuk wajib pelaporan ketenagakerjaan ini fungsi dari NIB yang diterbitkan oleh OSS dalam kerangka OSS berbasis risiko untuk yang NIB tersebut. Oke, mungkin lanjut, Mbak. Nah, ini adalah entitas-entitas yang mempunyai hak atau boleh melakukan permohonan perizinan berusaha, dan ini ada empat kelompok ya. Jadi yang pertama adalah bisa dalam bentuk pelaku usaha perorangan, orang perseorangan, kemudian boleh pelaku usaha badan usaha, dan juga ada pelaku usaha yang kantor perwakilan, jadi ini yang perusahaan asing yang punya kantor perwakilan, kemudian juga ada badan usaha luar negeri lainnya. Nah, mungkin nanti yang terkait dengan registrasi kebawahan ini untuk yang 1 dan 2 ya. Untuk yang 1 dan 2 ya itu pelaku usaha orang perseorangan dan juga pelaku usaha badan usaha. Nah, perbedaannya dari untuk yang pelaku usaha orang perseorangan dan pelaku usaha badan usaha itu nanti ada di fungsi NIB-nya. Jadi kalau untuk pelaku usaha orang perseorangan itu nanti hanya dapat melakukan kegiatan ekspor saja untuk yang perseorangan, dan untuk perseorangan tidak dapat diberikan API oleh Kemendak, sehingga karena tidak dapat diberikan API oleh Kemendak, maka nanti untuk perorangan itu tidak dapat melakukan kegiatan impor. Sedangkan yang mendapat kegiatan yang akan diizinkan untuk mendapatkan API oleh Kemendak itu adalah yang pelaku usaha untuk badan usaha. Ini yang dapat diberikan API oleh Kemendak, dan juga sebagai konsekuensinya dapat diberikan akses kepabeanan juga untuk melakukan kegiatan impor. Nah, itu nanti bedanya untuk yang pelaku usaha perorangan dan juga pelaku usaha untuk badan usaha. Mungkin kalau di kantor Soekarno-Hatta mungkin banyak ya perorangan, karena mungkin banyak yang PCT atau barang kiriman itu nanti mungkin banyak yang terkait dengan itu pelaku usaha orang perorangan juga. Oke, lanjut, Mbak. Mbak Tita. Oke. Nah, ini yang tadi terkait badan usaha ini, nah tadi yang bisa diizinkan untuk mendapatkan API, ini Anda sudah ditentukan, ini dari Peraturan Kepala BKPM yang sebagai turunan juga dari PP 5 itu, jadi ada untuk badan usaha yang nanti dapat diizinkan mendapatkan API, ini ada perseroan terbatas, ada persekutuan komanditer, persekutuan firma, persekutuan perdata, ada koperasi, yayasan, perusahaan umum daerah, dan badan hukum lainnya, dan lembaga penyiaran. Nah, untuk badan hukum lainnya ini juga sudah ditetapkan bahwa untuk badan hukum lainnya ini antara lain adalah lembaga pembiayaan LPII ya, lembaga pembiayaan Indonesia, lembaga pengelolaan investasi bank tanah, dan badan layanan umum. Jadi ini nanti yang bisa diizinkan untuk mendapatkan API dan mendapatkan akses registrasi, akses kepabeanan sebagai importir. Nah, selain ini tentunya di OSS tidak dapat melakukan pendaftaran untuk API dan tidak dapat melakukan akses kepabeanan. Nanti yang penting di situ sebenarnya nanti tergantung dari pengguna jasa itu nanti termasuk untuk entitas yang mana gitu. Lanjut, Mbak. Nah, ini tadi terkait dengan jenis perizinan berusaha ini berdasarkan tingkat risiko, jadi nanti akan ini berdasarkan keselamatannya, kemudian kesehatan, lingkungan, keterbatasan sumber daya. Misalnya kalau misalnya bidang usahanya itu nanti berpengaruh sangat tinggi ke keselamatan, dia akan semakin tinggi juga tingkat risikonya, dan juga kalau dia dalam bidang usahanya itu nanti berpengaruh tinggi kepada kesehatan, juga akan berkontribusi untuk menjadi lebih tinggi tingkat risikonya juga apabila nanti akan sekiranya akan lebih mengganggu lingkungan atau mengganggu sumber daya SDM nanti untuk
tingkat risikonya ini juga akan semakin tinggi. Jadi ini tingkat risikonya ini dibagi menjadi rendah, menengah, dan juga tinggi. Ini terkait bagaimana pengaruhnya terhadap kesehatan, keselamatan lingkungan, dan juga keterbatasan SDM ini. Nah, untuk pembedaan ini nanti dibedakan sebenarnya di dalam KBLI-nya ya. Nanti sudah ditentukan di situ oleh OSS untuk KBLI ini termasuk tingkat risiko yang mana, untuk KBLI ini termasuk tingkat risiko yang mana. Jadi itu tergantung dari KBLI-nya. Nah, untuk tingkat risiko yang rendah, cuma untuk perizinannya cukup NIB saja. Nah, ini salah satunya adalah akses kepabeanan itu karena akses kepabeanan sebagai importir dan eksportir itu nanti risikonya rendah, makanya untuk perizinan NIB. Kemudian kalau tingkat risiko ini menengah, nanti perizinannya itu perlu NIB dan juga sertifikat standar. Nah, kalau dari tingkat risikonya ini tinggi, maka jenis perizinan perusahaannya berupa NIB dan juga izin dari pemerintah. Nah, jadi ini perbedaan dari tingkat risiko berdasarkan kriteria risiko dari bidang usaha dari bapak-bapak dan ibu-ibu pelaku usaha. Oke. Nah, nah ini terkait NIB mungkin sementara itu ya Pak, karena memang saat ini pun sedang dalam proses pembangunan sistem juga, sistem OSS yang tadinya OSS berdasarkan PP24 atau kita kenal dengan versi OSS 11. Nah, sekarang ini sedang dilakukan pembangunan juga, bukan pembangunan, perubahan atau transisi sistem OSS ke OSS versi OSS RBA. Jadi mungkin memang kemarin juga ada banyak implikasinya ya terkait dengan perubahan sistem itu. Mungkin kemarin juga banyak Bapak dan Ibu yang mungkin terkait dengan, terutama terkait dengan kegiatan ekspor, jadi ada yang beberapa ekspor atau NIB itu ternyata belum terkirim sampai ke bea cukai, itu karena memang ada transisi untuk perubahan sistem dari sistem OSS versi 11 atau sistem OSS versi PP24 menjadi sistem OSS. Itu mungkin mohon maaf juga kalau misalnya memang kemarin ada sedikit sering permasalahan terkait dengan NIB yang belum sampai ke bea cukai sehingga ada hambatan di kegiatan ekspornya. Tapi kami juga sudah bantu dengan koordinasi dengan OSS kemarin untuk dapat mengirimkan NIB itu segera ke bea cukai. Kemudian ini nanti sistem pembangunan atau perbaikan sistem ini bisa berjalan dengan lancar sehingga tidak akan terjadi permasalahan lagi terkait dengan aliran data NIB dari OSS ke bea cukai. Oke, lanjut Mbak. Nah, sementara itu Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan untuk NIB ya, sekilas gambaran mungkin nanti kita lebih banyak diskusi saja untuk terkait dengan NIB ini. Kita lanjut dengan slide yang selanjutnya Mbak, untuk yang akses kepabeanan ya. Slide yang satunya lagi. Nah, oke. Sebenarnya ini mungkin sudah beberapa kali juga saya sampaikan, mungkin udah Bapak-Bapak dan Ibu sekalian juga udah beberapa kali untuk familiar dengan materi-materi registrasi kepabeanan ini. Oke, lanjut Mbak. Nah, mungkin kalau terkait dengan registrasi kepabeanan, mungkin kita mulai dari dasar hukum, yaitu di Undang-Undang Nomor 17 Pasal 6A, yaitu bahwa disampaikan di situ bahwa orang yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabean wajib melakukan registrasi ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendapatkan nomor identitas dalam rangka akses kepabeanan. Nah, jadi mungkin perlu ditekankan di sini bahwa untuk sekarang NIK itu sama dengan akses kepabeanan ya, cuman terminologinya aja dirubah menjadi akses kepabeanan, dan ini akses perubahan dari NIK ke akses kepabeanan ini sebenarnya terjadi di tahun 2016 dengan waktu itu PMK 179 tahun 2016 ini yang mengganti terminologi dari NIK menjadi akses kepabeanan. Jadi sebenarnya NIK itu sama dengan akses kepabeanan, cuman karena memang NIK itu sudah cukup lama banget ya digunakan oleh Bapak-Bapak dan Ibu sekalian oleh pengguna jasa, mungkin entah berapa ya, hampir 10 tahun lebih gitu. Jadi kadang-kadang agak sulit juga untuk move on ke terminologi yang baru gitu, ke terminologi akses kepabeanan. Jadi kalau ada akses kepabeanan itu adalah sama dengan NIK. NIK sama dengan akses kepabeanan.
Nah, kemudian sebagai turunan atau peraturan lebih lanjutnya terkait dengan registrasi kebayaran ini ada di PMK 219 atau PMK 2019 tentang penyederhanaan registrasi kebayaran, yang salah satu dasarnya adalah tadi sebenarnya PP 24 dan sekarang sudah diganti dengan PP 5, tapi memang ini belum kita lakukan perubahan kembali atau belum kita lakukan penyesuaian, jadi masih menggunakan PP 219 yang sama. Nanti ke depannya akan kita lakukan penyesuaian supaya untuk lebih mempermudah lagi. Nah, di sini yang kuncinya adalah bahwa ada registrasi kepabeanan dan akses kepabeanan. Kalau registrasi kepabeanan itu adalah kegiatan pendaftarannya yang dilakukan oleh pengguna jasa itu ke DJPC untuk mendapatkan akses kepabeanan. Nah, akses kepabeanan ini adalah fungsinya nanti akan diperlukan oleh Bapak-Bapak dan Ibu sekalian pengguna jasa untuk melakukan komunikasi dengan sistem yang ada di Bea Cukai, misalnya sistem impor, sistem CESA impor atau sistem CESA ekspor. Ini harus ada akses kepabeanannya. Kalau tidak ada, ya tentunya tidak akan bisa melakukan kewajiban kepabeanan atau tidak bisa melakukan impor atau ekspor dan juga kegiatan kepabeanan yang lainnya. Jadi kuncinya di sini adalah akses kepabeanan yang dapat dilakukan atau dapat diperoleh melalui registrasi kepabeanan. Oke, lanjut Mbak. Mbak Tita. Oke. Nah, ini terkait dengan persyaratan registrasi kepabeanan, ini adalah ada NIB, tentunya. Nah, tadi NIB yang diperoleh dari OSS pada saat waktu pendaftaran, kemudian harus punya NPWP juga, dan juga harus punya KSWP, atau ini KSWP ini adalah konfirmasi status wajib pajak, dan ini harus valid ya pada saat registrasi. Kemudian ada persyaratan khusus terkait dengan persyaratan khusus ini adalah persyaratan yang diperlukan untuk memenuhi ketentuan supaya dapat diterbitkan akses kepabeanan. Nah, KSWP ini adalah suatu konfirmasi status wajib pajak. Ini adalah kepatuhan terhadap pelaporan perpajakan. Dalam ini adalah kepatuhan pelaporan SPT PPH. Nah, ini untuk SPT PPH kalau misalnya 2 tahun berturut-turut tidak ada laporan, tidak melaporkan SPT PPH, maka nanti statusnya akan tidak valid. Kalau 2 tahun berturut-turut tidak melaporkan SPT PPH. Atau kalau Bapak-Bapak sekalian tidak melaporkan SPM PPN dalam jangka waktu 3 masa SPM. 3 masa SPM berturut-turut nanti juga akan menyebabkan status wajib pajak ini valid. Nah, kalau tidak valid. Kalau KSWP ini tidak valid, nanti akan tervalidasi pada saat melakukan kegiatan impor dan ekspor dan kegiatan lainnya. Jadi kalau misalnya mau impor, ternyata nanti sistem impor itu akan melakukan validasi ke sistem pajak, sistem KSWP pajak. Kalau ternyata di sistem KSWP pajak itu tidak valid, maka akan PIB atau PIB itu akan terreject dengan status KSWP pajak, KSWP tidak valid. Nah, kalau semacam ini nanti harus melakukan pelaporan dulu atau penyelesaian kewajibannya dulu di perpajakan. Setelah itu nanti akan diupdate oleh pajak terkait dengan KSWP-nya menjadi status valid. Nah, setelah itu baru bisa melakukan kegiatan kepabeanan kembali. Nah, ini fungsinya KSWP. Jadi mohon untuk diperhatikan juga agar Bapak dan Ibu-ibu sekalian maksudnya untuk ya rutin, maksudnya taat pajak supaya nanti tidak ada juga permasalahan pada saat melakukan kegiatan kepabeanan di Bea Cukai. Nah, terkait dengan registrasi kepabeanan ini ada 9 jenis ya. Jadi ada importir, ada eksportir, PPJK, pengangkut, pengusaha FTZ, dan ini ada PCT, pengusaha TPS, penyelenggara TPB, dan pengusaha KT. Dan masing-masing akses kepabeanan ini ada persyaratannya sendiri. Misalnya importir, kita persyaratannya adalah API dari Kemendak, kemudian eksportir, ini persyaratan TDP, ini juga dari Kemendak. Kemudian kalau PPJK, persyaratannya ini adalah ahli kepabeanan yang diperoleh dengan menyerahkan sertifikat ahli kepabeanan yang diperoleh dari Pusdikat Bea dan Cukai BPPK. Kemudian kalau pengangkut ini persyaratannya adalah pengangkut. Untuk pengusaha FTZ ini persyaratannya adalah izin usaha Badan Pengusaha Kawasan.
Kemudian untuk yang PJT, pengusaha TPS, TPB, dan KIT, ini sebelumnya memang di ketentuan sebelumnya ini harus registrasi dulu juga dengan persyaratan skep-skep yang ditentukan oleh rekan-rekan dari kantor pelayanan atau kantor wilayah. Tapi untuk di ketentuan ini untuk karena PJT, pengusaha TPS dan TPB KIT ini persyaratannya telah diterbitkan sendiri oleh teman-teman di Bea Cukai juga, jadi nanti sebenarnya tidak perlu registrasi lagi. Begitu mendapat skep, maka nanti teman-teman dari yang penerbit ini akan melakukan akan melakukan penginputan perekaman, jadi sehingga langsung dapat digunakan sebagai dan akan diberlakukan sebagai perusahaan yang telah mendapatkan akses kepabeanan. Tergantung dengan untuk yang 4 di bawah, nomor 6, 7, 8, 9. Oke, lanjut Pak, Mbak Tita. Lanjut Mbak. Nah, kemudian di sini adalah mekanisme terkait dengan registrasi kepabeanan. Tadi sudah disampaikan di sini juga ada persyaratan-persyaratannya. Nah, kalau untuk importir dan eksportir ini nanti cukup dengan melakukan pendaftaran melalui OSS www.wase.go.id. Nanti karena di situ begitu mendapatkan NIB akan sekaligus berlaku sebagai akses kepabeanan untuk ekspor atau impor. Nah, untuk memang ada perbedaannya di sini. Kalau sebelumnya itu untuk yang PP24 itu ada pilihan masing-masing. Jadi apakah akan memilih ekspor atau apakah akan memilih impor. Ini maksudnya ada pilihan untuk ekspor maupun impor. Nah, untuk yang PP5 ini sementara yang kami dapat infonya dari OSS ini bahwa begitu NIB itu terbit akan secara otomatis itu berlaku sebagai akses kepabeanan sebagai ekspor. Tapi untuk impor ini harus memilih apakah akan melakukan impor atau tidak. Kalau memilih impor nanti akan terbit NIB sebagai akses kepabeanan impor, kalau tidak ya hanya NIB sebagai akses kepabeanan ekspor saja. Nah, itu perbedaannya di PP24 sama PP5. Oke. Nah, untuk ketiga kelompok selanjutnya yaitu PPJK maupun FTZ, selain harus melakukan registrasi atau melakukan pendaftaran ke OSS, nanti akan mendapatkan NIB, kemudian dilanjutkan dengan registrasi ke DJPC. Nah, sebenarnya kita setelah membangun sebenarnya untuk aplikasi memang yang baru, tapi mungkin karena kendala C-SAM 4.0, jadi mungkin agak sedikit masih belum dapat diimplementasikan, jadi kita masih menggunakan yang aplikasi yang lama, yaitu melalui registrasi nsw.go.id. Persyaratannya ini adalah dengan melampirkan NIB yang tadi berlaku sebagai akses kepabeanan yang diperoleh dari OSS, kemudian dengan melampirkan persyaratan-persyaratan khusus, yaitu tergantung dari akses kepabeanan jenisnya apa, gitu, apa PPJK, apa pengangkut, apa FTZ. Jadi kalau PPJK yang melampirkan lagi kepabeanan, kalau pengangkut melampirkan dokumen pengangkut, kalau FTZ melakukan izin usaha dari Badan Pengusaha Kawasan. Nah, kemudian ini kelompok selanjutnya, karena ini berbeda-beda mekanisme registrasinya ya. Sebenarnya kalau untuk yang PJT, TPS, TPB, dan KIT ini sifatnya sebenarnya bukan registrasi, tapi mungkin lebih cenderung ke pendataan. Karena begitu ketentuannya begitu diterbitkan skep dari kantor pelayanan, itu dianggap bahwa perusahaan tersebut telah melakukan registrasi kepabeanan dan telah mendapatkan akses kepabeanan. Nanti dari Badan Ibu dari kantor pelayanan atau kantor wilayah penerbit nanti yang akan melakukan perekaman di situ. Tapi ini di aplikasi yang baru. Nah, untuk yang sekarang memang masih harus registrasi dulu ke NSW, ke registrasi nsw.go.id. Untuk yang saat ini mudah-mudahan nanti akan cepat untuk aplikasi yang barunya diimplementasikan sehingga akan lebih cepat lagi untuk pelaksanaan registrasinya. Oke, lanjut Mbak. Nah, ini tadi yang sebenarnya ini telah saya sampaikan tadi bahwa untuk registrasi kepada sebagai importir dan eksportir ini pelaku usaha melakukan pendaftaran ke OSS
login di www.oss.co.id, kemudian melakukan pengisian data di OSS. Dan ini kalau misalnya dia tidak memilih kegiatan impor, maka nanti NIB akan berlaku sebagai terbit NIB yang otomatis sebagai hak akses eksportir. Tapi kalau misalnya nanti mengisi, Bapak dan Ibu mengisi akan melakukan kegiatan impor, maka NIB akan terbit sebagai hak akses eksportir dan juga importir. Nah, nanti NIB ini nanti digunakan untuk melakukan mendapatkan modul importir atau eksportir. Ini bisa melalui diunduh atau minta dari Duktek KPPBC. Nah, sebagai informasi dari IKC ini bahwa untuk mengaktifkan kode modul ini adalah diperlukan NIB. Sehingga apabila memang tidak mempunyai NIB, maka nanti tidak akan mendapatkan modul impor atau ekspor. Nah, setelah mendapatkan modul, maka Bapak dan Ibu sekalian bisa melakukan pembuatan PIB dan juga atau PIB dan juga yang lainnya. Oke, lanjut Mbak. Nah ini terkait dengan registrasi kebayanan untuk PPJK Pengelolaan TTZ tadi juga saya sampaikan di depan. Setelah melakukan login ke OSS, melakukan pengisian data, akan mendapatkan NIB, kemudian dilanjutkan dengan melakukan registrasi ke Bea Cukai. Saat ini masih menggunakan registrasi nsw.go.id. Nanti ini akan dilakukan pengecekan ya oleh teman-teman dari Bea Cukai dan akan dilakukan penolakan atau persetujuan ini dalam waktu 3 jam. Ya kalau misalnya sudah lengkap dan sesuai maka akan disetujui diterbitkan akses kepabeanan. Kalau misalnya belum sesuai nanti kita akan kembalikan untuk disesuaikan. Nah, ini sebenarnya simpel juga terkait dengan PPJK Pengelolaan dan FTZ ini. Oke, lanjut Mbak. Nah, ini tadi juga sudah saya sampaikan juga terkait dengan registrasi kembali ke PCT pengusaha PCT tadi apa ketutupan penyelenggara TPB, fasilitas KIT dan juga TPS. Tadi juga cukup dengan melakukan permohonan perizinan di kantor pelayanan atau kantor wilayah nanti terkait dengan keempat jenis akses kepabeanan ini. Oke, lanjut Mbak. Ini sudah sampaikan ya. Nah, terkait dengan NIB ini juga ada pengecualian ya diatur dengan PMK 219 itu ada pengecualian dari registrasi kepabeanan. Ini ada impor, ada ekspor juga. Nah, ini saya contohkan aja untuk untuk impor ada beberapa pengecualian. Sebenarnya cuma di PMK 219 itu ada butir A sampai O, tapi ini tidak saya sampaikan semuanya. Misalnya untuk badan perwakilan, kemudian yang terkait dengan mungkin banyak di Soekarno-Hatta ini adalah terkait dengan barang kiriman atau barang pindahan, ini juga mendapat pengecualian impor. Jadi kalau pengecualian registrasi kepabeanan itu memang dibolehkan untuk tidak memiliki tidak memiliki registrasi kepabeanan, tapi karena tidak mempunyai akses ini nanti tidak bisa mendapatkan modul. Jadi apabila termasuk dalam pengecualian ini dan tidak punya NIB, maka harus menggunakan PPJK untuk melakukan kegiatannya, atau ini adalah PJT ya, PPJK atau PJT. Kalau misalnya termasuk untuk barang kiriman yang dilakukan oleh perorangan. Oke, lanjut Mbak. Selain tadi dari terkait dengan PMK 219 tentang penyederhanaan registrasi kepabeanan itu memang yang diatur selain registrasi kepabeanan juga ada kegiatan pemblokiran juga apabila terhadap pengguna jasa kepabeanan atau aset kepabeanan itu memenuhi kriteria tertentu ya. Tapi ini juga kalau sebenarnya tidak, kalau memang perusahaan itu juga aktif, misalnya ada seperti misalnya kan di sini diblokir dalam hal tidak melakukan perubahan data eksistensi atau penanggung jawab, kemudian tidak melakukan perubahan data, misalnya data alamat, dan kita temui itu ada perbedaan, maka akan kita melakukan
pemblokiran, kemudian apabila tidak aktif melakukan kegiatan kebayanan selama 12 bulan berturut-turut, ini juga akan dilakukan pemblokiran. Tapi apabila sebenarnya kalau Bapak dan Ibu sekalian itu aktif, maksudnya memang ada pemberitahukan, ini juga sebenarnya tidak akan kita juga tidak akan semena-mena untuk melakukan kegiatan pemblokiran ini dalam hal memang ada ketidaksesuaian saja. Dan untuk kegiatan pembukaan blokirnya pun sekarang juga sudah tidak susah lagi ya, kita kita lakukan dalam waktu 3 hari kerja untuk pembukaan blokir ini. Lanjut, Mbak. Ke Pabeana setelah pembukaan blokir. Nah, proses pembukaan blokir ini tergantung nanti bagaimana dilakukan dengan melakukan permohonan pembukaan blokir yang saat ini dilakukan melalui email, disampaikan melalui email registrasi kepabeanan ya, mohon maaf ini tidak kita tuliskan di sini, registrasi kepabeanan.go.id nanti melalui email, kemudian dengan menyampaikan surat permohonan pembukaan blokir yang ditandang, dan jangan lupa nanti bahwa yang penandatangan itu di surat itu adalah penanggung jawab yang ada tercantum di akte. Kadang-kadang ini sering pembukaan blokir ini yang sering terjadi itu kadang kosong, tidak ada ditandatangani, kadang ditandatangani oleh orang yang tidak merupakan penanggung jawab. Nah, biasanya ini kita kembalikan untuk disesuaikan dulu. Jadi yang perlu diperhatikan kalau pembukaan blokir ini adalah surat pembukaan blokir ditandatangani oleh yang penanggung jawab yang berada di tercantum di akte pendirian atau yang tercantum di OSS. Nah, pembukaan blokir ini dilampiri dengan persyaratan-persyaratan atau dokumen pendukung yang tadi menyebabkan kenapa akses kebayanan itu diblokir. Misalnya kalau tadi diblokir karena tidak melakukan perubahan data, bahan data dulu, baru nanti kita buka blokirnya. Kemudian misalnya tidak aktif melakukan 12 bulan, kita blokir. Nanti untuk pembukaan blokirnya menyampaikan dokumen bukti akan melakukan kegiatan. Misalnya kalau mau impor, nanti dokumen kegiatannya adalah PL, invoice, packing list, mungkin draft PIB kalau ada, atau NPP. Nah, kalau untuk kegiatan ekspor, karena memang kegiatan ekspor itu dia belum sempat melakukan submit ya, jadi untuk dokumen pendukungnya itu nanti berupa invoice atau packing list. Nah, sebenarnya cukup simpel sih persyaratannya, kalau karena sebagian besar sebenarnya yang kita lakukan itu 12 bulan sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Tapi ada juga biasanya rekomendasi ini dari unit internal atau eksternal, oh ya. Ini biasanya kita juga mendapatkan rekomendasi terkait dengan pemblokiran itu dari unit internal eksternal, misalnya dari pajak, kadang-kadang juga kita mendapatkan rekomendasi karena misalnya belum membayar utang pajak misalnya itu, nah bisa melakukan rekomendasi ke Bea Cukai, dan kita juga akan melakukan pemblokiran. Dan untuk pembukaan blokirnya tentu saja kita juga harus menerima rekomendasi pembukaan blokirnya itu sesuai dengan hal pemblokiran. Oke. Nah, selain tadi registrasi PMK itu isinya registrasi kepabeanan, termasuk di situ perubahan data, kemudian pemblokiran, pembukaan blokir, dan juga nanti ada pencabutan akses kepabeanan. Nah, pencabutan akses kepabeanan ini bisa dilakukan berdasarkan permohonan dari pengguna jasa atau dari sisi internal Bea Cukai. Nah, kalau dari permohonan pengguna jasa, mungkin karena misalnya perusahaan tidak aktif atau sudah merasa tidak aktif, masih
atau tidak akan melakukan kegiatan kepabeanan boleh melakukan akses kepabeanan supaya misalnya dengan tujuan supaya nanti akses kepabeanan ini tidak dilakukan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Itu bisa dilakukan permohonan untuk pencabutan, atau biasanya yang pencabutan itu kepabeanan itu kan tidak murni, jadi melakukan permohonan pencabutan pencabutan akses kepabeanan. Dan juga nanti kalau misalnya itu NIB dari dicabut oleh OSS, nah tentu saja nanti juga kita akan melakukan pencabutan atas akses kepabeanan. Karena tadi syaratnya adalah NIB, jadi kalau NIB-nya dicabut maka kita akan cabut akses kepabeanan juga. Kemudian kriteria yang ketiga ini pencabutan Ibu Susi, mohon izin. Apakah masih bergabung dengan kami? Selamat pagi, Ibu Susi. Baik, mohon maaf Bapak dan Ibu, sepertinya Ibu Susi sedang terkendala jaringan. Mohon untuk berkenan menunggu sebentar. Baik Bapak dan Ibu, Sobat Lepas Anda sekalian, sembari kita menunggu Ibu Susi bergabung kembali bersama kami, kami ingatkan kembali untuk Bapak dan Ibu Sobat Lepas Landas untuk dapat mengisi kuesioner dan daftar hadir pada tautan hailing.me/pintarbcsh. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa materi kita pada pagi hari ini akan kami kirimkan pada alamat email yang Bapak dan Ibu tuliskan pada link kuesioner setelah acara ini selesai. Selamat pagi Ibu Susi, apakah sudah bergabung bersama kami? Hai. Dan kami juga mengingatkan kepada Bapak dan Ibu Sobat Lepas Landas, jika yang ingin memberikan pertanyaan atau ada pertanyaan, bisa disampaikan melalui kolom chat, dan nanti kami akan membacakan serta memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk bisa menyampaikannya secara langsung pada saat narasumber sudah bergabung bersama kami. Oke. Sepertinya belum, Mbak Tita, Bu Susi belum join lagi. Oh, ini dia. Iya, siap. Ya. Oke, sebentar lagi Bu Susi join. Sudah, Bu Susi sudah hadir. Ibu Susi, selamat pagi. Apakah bisa mendengar suara saya, Ibu? Oh, masih di mute. Aduh, mohon maaf sekali. Tiba-tiba mati sendiri. Tidak apa-apa, Ibu. Ya, mungkin saya lanjutkan ya, Mbak. Ya, tadi sampai di mana ya? Tadi pencabutan sudah ya, pencabutan sudah. Sebenarnya tinggal terakhir saja sih untuk yang monitoring dan evaluasi. Jadi nanti Monef ini nanti akan dilakukan oleh teman-teman dari Direktorat Teknis, Direktorat P2, juga kepala dari KPU dan juga KPPBC. Jadi terkait dengan Monef ini adalah untuk melakukan penelitian terkait dengan penyesuaian atau kesesuaian data-data dari pengguna jasa kepabeanan yang dibandingkan dengan data-data dari sumber-sumber data lainnya. Ya, misalnya dari ada unit instansi terkait, ada surat permohonan perusahaan, ada di unit internal, internet, atau informasi masyarakat. Nah, nanti kita lakukan penelitian di data itu, di data pengguna jasanya, kemudian
Kalau memang sudah sesuai ya bagus. Kalau memang ada indikasi untuk tidak sesuai, kita lakukan mungkin permintaan data dulu kepada Bapak pengguna jasa, atau kita lakukan permintaan perubahan data, bisa melakukan permintaan perubahan data, permohonan perubahan data, atau bisa kita lakukan penelitian ya. Nah, sebagai hasilnya nanti kalau misalnya cukup kita lakukan misalnya sesuai, jadi terkait dengan Monef itu nanti, tapi Bapak Ibu sekalian mungkin juga tidak perlu khawatir ya, karena kita sifatnya adalah bukan sidak, tapi hanya perlu penyesuaian data saja. Kalau memang tidak sesuai ya nanti kita minta untuk penyesuaian saja, dan mohon untuk kalau misalnya ada penelitian lapangan atau mungkin permintaan perubahan data dari, kalau ada permintaan perubahan data dari kami, mohon untuk dipenuhi saja, supaya nanti, karena kalau terhadap permintaan data itu nanti tidak dilakukan pemenuhan oleh pengguna jasa ya, nanti biasanya kita kasih waktu 30 hari untuk perubahan data itu, dan apabila 30 harinya itu ya kita blokir dulu, misalnya belum dilakukan pemenuhan, nanti kalau sudah dipenuhi kita buka lagi terkait dengan untuk Monef ini. Kemudian juga terkait dengan penelitian lapangan juga mohon bantuannya juga pada Bapak dan Ibu sekalian, kerjasamanya, misalnya kita ada yang datang untuk melakukan Monef, untuk mohon kerjasamanya juga supaya nanti juga pelaksanaan lancar dan juga tidak akan mengakibatkan juga pemblokiran. Nah, sebenarnya intinya dari Monef ini adalah untuk melakukan penelitian terhadap penyesuaian data saja dari pengguna jasa kebayaran. Jadi kalau memang sudah dari pengguna jasa ini sudah sesuai, itu tidak perlu khawatir juga. Kalau memang tidak sesuai ya memang nanti perlu penyesuaian saja. Oke. Bu Susi, maaf, mic-nya. Oh. Tadi yang Monef sudah kedengaran tidak ya, Bu? Monef sudah, Bu. Ini yang sheet baru, Bu. Sudah ya. Sebenarnya sudah selesai, Bu, terkait dengan setelah Monef itu. Nanti ini kalau misalnya ada pertanyaan untuk pengguna bisa melalui kontak center atau bisa melalui email registrasi kebayaran, juga ada Telegram Frondes, khusus Frondes registrasi kebayaran langsung di sini ya. Ini kontaknya apabila ada permasalahan, Bu. Mungkin terkait dengan materi registrasi kebayaran, mungkin secara garis besar itu tadi, mungkin kita lebih untuk misalnya ada pertanyaan ya Bu ya, nanti mungkin lebih ke arah situ, karena kalau materinya sudah saya sampaikan juga. Oke, terima kasih. Sekian dari saya, Bu Lucy. Saya kembalikan pada MC. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Susi Herawati atas materi yang diberikan pada pagi hari ini. Sebelumnya, kita mari berikan tepuk tangan virtual yang meriah untuk Ibu Susi. Terima kasih Bapak dan Ibu Sobat Lepas Landas sekalian. Sebelum kita ke sesi tanya jawab, kita akan masuk ke sesi post-test. Kami persilahkan Bapak dan Ibu sekalian untuk dapat mengisi post-test yang dapat diakses melalui tautan hailing.me/pintarbcsh atau dapat juga diakses pada kolom chat. Pada post-test ini akan dipilih 3 pemenang yang menjawab paling cepat dan paling tepat. Nah, kami akan memberikan waktu 5 menit untuk post-test kita pada pagi hari ini.
kita tunggu sebentar lagi ya Bapak dan Ibu. Seperti yang sudah kita sampaikan, di sini juga saya mengingatkan untuk Bapak dan Ibu dapat mengisi daftar hadir dan kuesioner pada tautan yang sama, yaitu hailing.me/pintarbjsh. Dan kami sampaikan, jika materi kita pada pagi hari ini akan kami kirimkan melalui email yang alamatnya Bapak dan Ibu sudah tuliskan pada link kuesioner. Dan kepada Bapak dan Ibu yang maupun raise Ibu untuk dapat menyampaikan pertanyaan secara langsung. Baik, apakah sudah cukup panitia? Siap, sudah. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu Sobat Lepas Landas yang sudah mengisi post-test kita pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya nih Bu Susi, mohon izin kita akan langsung lanjut ke sesi tanya-jawab. Mohon izin Ibu Lucy, apakah sudah siap, Bu? Ya, silakan, Mbak. Siap. Pada sesi ini, saya akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk melalui kolom komentar, dan nantinya juga saya akan memberikan waktu kepada para peserta yang sudah raise hand untuk bertanya secara langsung. Mohon izin kita melangkah ke pertanyaan yang pertama. Datang dari Bapak Tri Kurniawan. Mohon izin bertanya, untuk APIP atau APIU, apakah wajib memiliki sertifikat ahli kepabeanan? Untuk APIP dan APIU. Itu langsung, Mbak. Atau langsung saja. Mohon izin saya ulangi, Bu. Ya. Dari Bapak Tri Kurniawan, untuk APIP dan APIU, apakah wajib memiliki sertifikat ahli kepabeanan? Oke, langsung saja Mbak Tita ya. Ya. Jadi gini Bapak dan Ibu terkait tadi Bapak sama tadi agak ini. Jadi kalau terkait dengan ahli kepabeanan itu hanya diperlukan untuk PPJK. Ya. Sebagai PPJK saja Bapak Ibu sekalian. Kalau untuk mau importir atau mau ekspor sebagai importir atau sebagai eksportir yang importir berarti APIU itu importir ya. Importir itu tidak untuk mensyaratkan ahli kepabeanan. Kecuali kalau misalnya Bapak dan Ibu sekalian mau melakukan, baru harus persyaratannya adalah melampirkan atau mensyaratkan ahli kepabeanan. Impor tidak perlu PPJK, tidak perlu ahli kepabeanan. Itu Mbak. Baik, untuk terima pertanyaan kasih. sudah jelas atau mungkin masih ada yang belum jelas? Sudah jelas, Ibu. Siap. Mohon izin kita ke pertanyaan yang kedua, Bu. Dari Ibu Francisca Wijaya, API tidak lagi dibagi.
dan API-P dan API-U, tapi tetap diperlukankah meskipun sudah mempunyai NIB? Jadi apakah API masih diperlukan meskipun sudah mempunyai NIB, Bu? Oke. Terima kasih ya dari Ibu Francisca Wijaya ya, Mbak ya. Jadi memang kalau di ketentuan yang tadi PMK 219 itu persyaratannya untuk API memang untuk sebagai berarti adalah PP 5-nya itu atau dulu PP 24 itu bahwa NIB itu berfungsi sudah berlaku sebagai API dan juga sebagai akses kebayaran. Jadi secara otomatis nanti di NIB itu akan memang ada keterangannya Bu sebagai API. Nah, kalau memang sudah sebagai API ya berarti itu sudah punya API gitu. Itu di NB-nya itu secara otomatis berlaku sebagai API dan juga sebagai hak akses kepabeanan langsung gitu, Bu. Jadi sebagai dua. Jadi memang tidak perlu API yang seperti dulu yang sama Kemendak itu di print warnanya kalau nggak salah biru ya. Biru itu yang hard copy itu bukan seperti itu lagi untuk API. Jadi hanya API itu ya di NIB-nya itu gitu. Cuma ada keterangannya di situ bahwa NIB ini berlaku sebagai API dan berlaku sebagai akses kepabeanan. Itu. Nah, untuk bagaimana supaya bisa mendapatkan API itu sebenarnya tadi ada pas pada saat pengisian di pendaftaran OSS itu, Bu. Jadi pas saat pendaftaran di OSS itu nanti ada pilihan di situ ada pilihan apakah akan melakukan kegiatan impor. Nah, kalau misalnya memang benar-benar akan melakukan kegiatan impor, nah itu dipilih akan melakukan kegiatan impor. Setelah itu nanti akan muncul pertanyaan selanjutnya. Untuk memilih API, pertanyaan selanjutnya itu untuk memilih API. Nah, dia akan memilih API-P atau memilih API-U itu terserah jenis usahanya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau misalnya untuk sebagai produksi ya berarti API-P, kalau misalnya untuk perdagangan ya berarti kan API-U gitu. Jadi nanti kuncinya adalah pada saat pengisian di OSS di pendaftaran itu apakah akan melakukan kegiatan impor. Nah, di situ kuncinya di situ nanti. Kalau misalnya akan melakukan kegiatan impor kemudian sudah pertanyaan milih API nanti dipilih API-nya pada pas saat NIB terbit itu otomatis nanti akan ada keterangannya bahwa NIB itu berlaku sebagai API dan sebagai akses kepabeanan sebagai importir. Jadi di situ nanti khususnya jadi bukan dengan API yang dalam bentuk API sesungguhnya seperti yang sebelumnya. Itu Bu Francisca mungkin masih apakah sudah paham ya? Bu Francisca, apakah sudah cukup penjelasan dari Bu Susi? Sudah Bu, sudah jelas. Terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, mohon izin Ibu dari Billy. Untuk API-P, perlukah melakukan perubahan atau hanya pakai NIB saja? Itu Bapak Bitri, saya kira tadi jawabannya sama dengan itu ya Bu, dengan Ibu Francisca tadi. Jadi untuk API-P atau P itu sebenarnya pilihan untuk milih sendiri, tapi memang di situ kemungkinan ya saya juga agak kurang ini sibuk karena kita sendiri kan tidak pernah melakukan pengisian proses karena di OSS itu tidak ada daminya juga, jadi kadang-kadang kita hanya melihat ada kondisi itu dari kalau ada perusahaan yang nanya kita lihat-lihat gitu. Tapi memang tidak bisa, tidak salah. Untuk API-P itu juga nanti akan atau dibatasi mungkin dengan kode KBLI-nya kemungkinan, Bu. Jadi misalnya kita milih KBLI mungkin apa ya sebenarnya KBLI-nya itu KBLI yang untuk umum misalnya kode KBLI ini kita akan memilih API-P mungkin ada yang tidak bisa. Mungkin ada sistem atau filter seperti itu di OSS-nya sendiri gitu. Tapi kalau pemilihan sih tergantung kita. Itu sepanjang memang itu bisa kita pilih, ya sehendaknya sih sesuai dengan kondisi usaha kita ya. Kalau memang usaha kita memang umum ya umum. Kalau misalnya kita usahanya untuk produksi ya mungkin bisa API-P. Jadi mungkin diisi sesuai dengan usaha Bapak-Bapak dan Ibu sekalian aja. Oke, sudah. Terima kasih Ibu.
Pak Willy. Apakah sudah cukup jelas? Oke. Mohon izin Bu Susi untuk pertanyaan selanjutnya. Mari kita memberikan kesempatan untuk yang bertanya langsung ya Ibu. Di sini sudah ada 2 yang raise hand. Kami lihat yang pertama tadi Bapak Bonang. Mohon izin Bapak Bonang telah bisa mengaktifkan videonya, Pak. Selamat pagi Bapak Bonang. Sepertinya selanjutnya kami berikan kepada Citra dari PT Global untuk dapat bertanya dengan langsung. Silakan PT Citra untuk bisa mengaktifkan videonya. Sepertinya masih belum ya Bu. Berarti kita lanjut untuk pertanyaan yang di kolom chat dulu ya Bu. Mohon izin. Boleh, silakan Mbak. Untuk sambil menunggu ya, di PT Konesia Pro izin bertanya diperlukan atau digunakan lagi. Silakan. Sebenarnya sama ya Bu ya tadi. Tetap untuk API memang tetap diperlukan, tapi memang bukan tadi seperti yang sudah saya jelaskan dalam bukan dalam bentuk API yang seperti yang sebelumnya, tapi kemudian sebagai yang RBA itu malah keterangannya itu malah nggak tahu ya, ini malah dirubah. Nah ini sedang kita usahakan untuk dapat dikembalikan lagi supaya jelas akses kebenaran itu seperti apa gitu. Tapi kalau terkait apinya ya tadi ada di NIB itu Bu. Nanti di Ibu-ibu sudah ada modul PIB yang selama ini tampil di PIB ada dari Izin dari Duktek, Pak Kasubag Duktek nggak bisa hadir, jadi mungkin kita pending dulu, kita catat ya Mbak Tita. siap, nanti kita akan tampung ya Ibu untuk pertanyaannya. sebenarnya Kita akan pertanyaan selanjutnya saja yang sudah datang dari Bapak Bian dari PT Yamaha Motor Parts Manufacturing Indonesia. Bertanya, tanda tangan PIB bisa tidak sesuai APP kah? Karena APP sudah tidak bisa dilakukan perubahan. Sementara pimpinan yang tercantum dalam APP sudah berubah. terkait dengan pendatangan APP ya Mbak ya. Jadi kalau sebenarnya APP ya sebenarnya APP sama APU mungkin bisa dikatakan sama ya. Jadi pendatangan pada PIB itu bisa dilakukan oleh utamanya adalah penanggung jawab yang berada di akte ya, misalnya akte kan kita punya akte ya. Kalau PT itu punya akte pendirian itu utamanya ditandatangani oleh penanggung jawab yang berada di situ. Tapi kalau memang tidak ada, bisa juga dilakukan atau dikuasakan kepada orang yang memang dipercaya oleh perusahaan itu untuk menandatangani PIB. Tapi mohon diperhatikan juga bahwa untuk pemberian kuasa ini kepada orang yang menandatangani PIB ini harus
surat kuasanya itu ditandatangani oleh pejabat yang penanggung jawab di akte pendirian perusahaan itu. Boleh dikuasakan, tetapi untuk surat kuasanya atau selain kalau misalnya bukan penanggung jawab di perusahaan itu juga bisa ditandatangani oleh PPJK, juga bisa, misalkan PPJK atau ditandatangani oleh kepabeanan, atau bisa juga memang dikuasakan kepada pihak seseorang atau pegawai dari situ, tapi untuk penandatangan itu surat kuasanya harus perusahaan, penanggung jawab perusahaan tersebut. Ya, terkait dengan itu tadi Bu, yang untuk yang NIB ya, untuk update itu saya kira sih kalau secara logika kelihatannya sih langsung terupdate Bu, karena kan nanti muncul di PID ya untuk perubahan NIB tadi ya Bu. Mohon maaf, saya baru kepikiran. Jadi kalau misalnya sudah mengupdate NIB, tentunya kan akan data yang baru yang sudah terupdate, karena kan data NIB itu nanti dialirkan ke Bea Cukai, kemudian setelah ke Bea Cukai, kemudian ya itu nanti mengupdate ke data, tapi kalau tidak salah sih sekarang yang muncul di NIB itu di PIB itu untuk kayak itu kan masih kita biasanya Bapak Ibu mengisi NPWP, menurut NPWP nanti akan muncul data-data langsung di situ. Ininya ke NPWP-nya, bukan untuk yang kayak data misalnya data alamat, data nama perusahaan gitu. Tadi yang jadi lupa ya. Ya tadi pendatangan sudah saya jawab ya Bu ya, pendatangannya Mbak Tita. Jadi boleh dikuasakan. Tapi surat kuasanya harus ditandatangani oleh penanggung jawab yang ada di penanggung jawab perusahaan yang tercantum di OSS biasanya. Mungkin itu Mbak, apakah masih ada yang belum jelas ya? Baik, terima kasih Ibu Susi atas penjelasan yang diberikan. Ini sepertinya nyambung dari pertanyaan Bapak Budi dari Bohringer. Mohon maaf jika salah menyebutkan. Izin bertanya, tanda tangan untuk permohonan akses apakah diharuskan dengan penanggung jawab suratan Ibu tadi sebenarnya sudah terjawab ya Bu, jika penandatangan surat kuasa adalah bisa dikuasakan kepada penanggung jawab perusahaan ataupun PPJK. Seperti itu ya Bu, mohon izin. Ini mungkin agak sedikit beda kali ya Mbak ya. Jadi ini kalau ini permohonan registrasi kepabeanan. Ini bisa oleh juga sama seperti kalau pejabat yang tercantum sebagai penanggung jawab di perusahaan itu, tercantum di akte atau SS itu dikuasakan ya kepada seseorang lah yang dia percaya untuk dikuasakan. Oleh itu Mbak. Baik, mungkin itu Mbak jawabannya. Baik, terima kasih Bu Susi. Untuk selanjutnya, ada pertanyaan dari Bapak Revi Hardian. Bapak dan Ibu, saya Revi dari Tabita. Izin bertanya, mohon dibacakan saja ya pertanyaan dan jawabannya. Kalau NIB-nya sudah ada perizinan perusahaan berbasis resiko dengan kode KBLI 47650 kertas karton, kalau impor dengan HS code 4802 5620 dengan lartas PI Kehutanan. Apakah sudah tidak perlu lagi digunakan? Ini yang tidak perlu digunakan. Ini teknis banget ya Bu ya. Mungkin dari teman-teman Soekarno-Hatta Bu bisa. Baik, kita tampung dulu ya Bu untuk pertanyaan. Yang tidak digunakan itu apanya ya? Maksudnya kan ini NIB perizinan berusaha, ada kode KBLI, kertas karton, kemudian apa tadi kode HS-nya itu ada latasnya ya, berarti harus dipenuhi latasnya dulu ya.
Mbak. Tentu saja latasnya harus dipenuhi dulu gitu. Nanti bisa masuk ke analyzing point juga ya. Kalau secara prosedur impornya seperti itu, dipenuhi latasnya dulu. Karena kalau latas ini konteksnya ini berbeda dengan NIB. Kalau NIB ini kan perizinan perusahaannya. Kalau latas itu berlaku untuk pertransaksi impornya. Jadi ya kalau memang HS-nya mensyaratkan itu ada latasnya apa tadi dari kehutanan ya, memang harus diselesaikan dulu atau harus ada latasnya dulu dari kehutanan baru nanti disampaikan ke sebagai dokumen persyaratan untuk dianalising point. Saya kira gitu Mbak ya. Baik, terima kasih Ibu. Nah, untuk selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan dari Ibu Citra, PT Global Lintasindo Logistik. Kami undang Ibu Citra untuk dapat menyampaikan pertanyaan secara langsung. Selamat pagi Ibu Citra. Halo Ibu. Pagi Bu. Pagi, Ya, Bu. dengar suara saya Bu? Apa terdengar suara saya Bu? Kedengaran Bisa, Bu. Oh ya. Silakan Ibu. Mohon maaf Bu, Siap tak ikut terdengar, Ibu. presentasinya Ibu, namanya koneksi ya Bu, tadi terputus-putus, jadi nggak begitu jelas. Saya ada pertanyaan untuk masalah tentang upgrade akses kepabeanan, yang mana kan kami adalah perusahaan PPJK ya Bu ya. Ibu. Di saat kami lagi proses untuk upgrade tersebut, yang sesuai yang Ibu jelaskan, apakah ada resiko ya Bu? Maksudnya kami ada batas waktu harus sampai berapa lama kami urus untuk upgrade tersebut, lalu apakah kami masih bisa untuk akses transfer PIB dan BK kami gitu. Upgrade-nya apa ya Bu? Yang di-upgrade? Perubahan data berarti ya, perubahan data PPJK. Betul. Ya. Betul Bu. Kan prosesnya nanti kalau Ibu sudah punya NIB, kemudian melakukan upgrade atau perubahan data tadi melalui registrasi insw.go.id ya Bu ya. Nanti di situ di situ dilaporkan ke NIB-nya, kemudian melakukan pengisian data-data yang ada disediakan di situ Bu, sesuai dengan data-data perusahaan. Ya nanti kalau memang update-nya kan mungkin macam-macam ya Bu, ada alamat, ada mungkin Ibu update ahli kepabeanan, ya nanti disampaikan saja di situ. Nanti akan kita lakukan pemrosesan, ya kita akan lakukan penelitian Bu. Penelitian itu nanti waktunya sebenarnya cukup singkat sih. Kita janjinya 3 jam, tapi 3 jam itu tidak langsung setuju. Jadi kalau misalnya ada data yang kurang lengkap atau di situ tidak sesuai, kita kembalikan dulu ke Ibu. Nanti untuk di situ kita berikan responnya, maksudnya apa yang perlu diperbaikin atau apa yang perlu dilengkapi lagi. Jadi nanti setelah kita sampaikan responnya di situ, nanti Ibu kalau sudah disesuaikan atau dilengkapi dokumennya, nanti bisa disubmit kembali. Gitu. Begitu Bu prosesnya untuk perubahan data. Ibu tetap bisa melakukan kegiatan kepabeanan. Karena kalau sepanjang tidak diblokir aksesnya Ibu, maka tetap bisa melakukan kepabeanan. Kecuali memang posisinya diblokir ya Bu ya, baru ya itu tidak bisa, harus menyelesaikan pembukaan blokirnya dulu. Tapi sepanjang tidak diblokir, walaupun Ibu melakukan proses perubahan data, itu tetap bisa jalan untuk misalnya kegiatan impor atau ekspor. Demikian Bu Citra. Apakah sudah jelas Ibu? Bu Citra, apakah sudah jelas yang disampaikan oleh Ibu Susi? Sudah Bu, terima kasih banyak atas informasinya. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih Bu Citra. Ibu Susi mohon izin, ada satu pertanyaan lagi Bu dari Bapak Wahyu dari PT HIM. Izin Bu, untuk penanggung jawab atau penandatanganan pada PIB atau PEB, apakah ada referensi atau dasar hukumnya yang tertuang dalam peraturan
atau hal terkait lainnya. Mengingat kami pernah konsultasi untuk penanggung jawab atau penandatanganan pada dokumen PIB atau PIB cukup disebutkan dalam SOP atau prosedur internal badan usaha yang bersangkutan. Apakah jelas, Bu? Baik. Suara saya? Sebenarnya sih ada Bu, peraturan, tapi mungkin saya agak lupa ya. Jadi kalau nggak salah P2 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P20 ya, bukan P20. Mohon maaf ya Bu, tahunnya nggak lupa saya ini. Sebenarnya yang menandatangani PIB itu ya penanggung jawabnya, penanggung jawab atau di situ bisa kalau nggak salah disebutkan PPJK. Ya. Tapi karena kalau dulu kan untuk penanggung jawab itu bisa kita lihat sebelum ada NIB itu bisa kita lihat atau dari teman-teman di penerimaan dokumen itu bisa dilihat dari dokumen hard copy-nya, dokumen API-nya gitu. Tapi ini juga saya sempat, karena kan ini sebenarnya tulisnya dari teman-teman di bagian impor ya. Jadi saya sudah pernah konfirmasikan ini ke bagian teman-teman bagian impor dan jawabannya seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi memang untuk penandatangan orang yang dipercaya oleh perusahaan, tapi dengan saya tadi itu Bu, surat kuasanya itu ditandatangani oleh penanggung jawab yang ada di akta itu atau yang ada dicatat di OCS. Nah, itu Bu, kalau peraturannya sih ada di P20, kalau di P20 mohon maaf tahunnya saya agak lupa, tidak menyiapkan itu untuk waktunya. Mungkin nanti saya WA saja ya Bu ya, kita informasikan lebih lanjut untuk terkait dengan untuk ketentuan yang tadi yang menanggung jawab tadi. Tapi saya juga tadi seperti saya sampaikan bahwa saya sudah konfirmasikan ke yang berwenang untuk menjawab itu ke teman-teman bagian impor. Jawabannya seperti itu, bisa dilakukan kuasa. Tercatat sebagai penanggung jawab di perusahaan. Begitu Mbak Tita. Ada Pak Wahyu ya tadi ya, Pak Wahyu. Begitu Pak. Betul Ibu. Ibu Susi dan Pak Wahyu untuk pertanyaannya. Selanjutnya Ibu, pertanyaan hadir lagi dari Bapak Sepnur Rahman. Selamat siang Bu, saya Sepnur Rahman. Mohon izin bertanya, perlukah kantor cabang memiliki NIB? Dan bisa tidak satu perusahaan memiliki lebih dari satu NIB? Satu perusahaan Lebih dari satu NIB. Ya, jadi begini Pak Rahman ya tadi yang depannya takut salah Betul. saya Pak Rahman. Jadi begini Pak, jadi untuk setiap NPWP itu jadi NPWP itu 9 digit ya. Pak, untuk setiap NPWP di 9 digit itu hanya dibolehkan memiliki satu NIB saja. Jadi nanti apabila Bapak di NPWP 9 di NPWP itu sudah mempunyai NIB, apabila akan mendaftar lagi untuk NIB lagi, nanti tim OSS itu akan mengecek di 9 digitnya. Kalau ternyata di 9 digitnya itu sudah ada NIB-nya, maka tidak akan diberikan. NIB tidak bisa lagi diberikan. Jadi kalau misalnya ada cabang, tidak perlu mendaftarkan NIB lagi. Nanti untuk yang cabang itu dimasukkan atau cabangnya itu datanya nanti dimasukkan ke atau diinput ke data NIB yang pusat itu. Nanti di situ ada pengisian bank atau data apa ya, misalnya ada pabriknya, misalnya terus ada cabangnya di mana gitu, bisa diisikan di situ. Karena kan seperti misalnya contohnya apa yang banyak itu kayak Alfamart gitu, Indomaret itu dia NIB-nya paling cuma juga satu gitu, tapi cabangnya di situ isinya banyak banget gitu. Padahal di situ kan ada cabang di mana-mana itu harus diisikan seperti itulah. Jadi untuk satu NPWP 9 digit itu hanya satu NIB saja. Cabangnya, tapi kalau ada cabang dimasuk dalam data isian NIB-nya tersebut. Begitu Pak Rahman ya. Terima kasih Ibu.
Untuk yang terakhir, berikan waktu kepada Bapak Martin Hamajaya untuk bisa bertanya secara langsung. Bapak Martin, apakah masih bergabung bersama kami? Bapak Martin? Halo, masih Bu. Ya, silakan Bapak untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Selamat pagi Bu Susi. Selamat Apa pagi, kabarnya? Pak Martin. Alhamdulillah baik, Pak. Bu, saya mau tanya kalau misalnya NIB itu ada di update datanya. Iya. Apa NIK-nya kita harus update juga, Bu? Ini Bapak sebagai apa, Pak? Oh, importer, ekspor. Importir, Bu. NIB di Ibu, Pak. Itu saja, Pak, atau masih ada lagi pertanyaannya? Itu aja sih, Bu. Nah, terus satu lagi, NIK itu masih diperlukan untuk proses importasi, Bu? Karena kan kita harus daftar registrasi juga ya. Di beacukai.go.id. Jadi tadi pada saat sudah ya Pak ya, saya lanjutkan jawaban. Atau masih ada lagi Pak? Itu aja cukup Bu Susi. Tadi pada saat di slide saya Pak, jadi untuk akses kepabeanan sebagai importir dan eksportir itu cukup dengan mendapatkan NIB dari OSS. Nah, pada saat ini di OSSBA ini, PP5 ini malah begitu mendapatkan NIB, maka itu akan otomatis sebagai akses kepabeanan ekspor itu otomatis Pak. Itu nggak diminta otomatis kasih. Tapi kalau untuk importir, tadi pada saat pengisian tadi di pendaftaran OSS itu, Bapak harus memilih dulu akses kepabeanan. Bapak akan melakukan apa gitu. Di situ ada pertanyaan untuk memilih. Kalau memang Bapak akan melakukan impor, ya impor, diklik impornya, kemudian nanti ada pilihan API, kemudian akan nanti pas terbit NIB itu ya sekaligus terbit NIB sebagai API dan akses kepabeanan ini, akses kepabeanan ini sudah cukup Pak. NIB ini yang berlaku sebagai akses kepabeanan ini sudah cukup. Jadi NIK itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Sebenarnya NIK itu kan terakhir itu terminologinya ada di tahun 2016 Pak. Nah setelah tahun 2016 itu dengan PMK 179 itu diganti dengan akses kepabeanan, namanya akses kepabeanan. Jadi akses kepabeanan itu sama NIK. Nah dengan adanya dan kemudian mulai 2018 dengan terbitnya PP 24 itu dengan adanya OSS untuk API dan untuk yang akses kepabeanan sebagai importer ekspor itu full melalui OSS. Jadi begitu dapat NIB yaitu langsung sebagai berfungsinya sebagai akses kepabeanan. Jadi tidak perlu lagi update NIK ke DJBC, tidak perlu lagi Pak. Itu sudah terhitung mulai 2018. Itu begitu dapat NIB langsung bisa digunakan. Tapi tergantung nanti pemilihan Bapak dan Ibu pada saat pengisian di data OSS itu. Jadi tidak perlu diupdate lagi Pak. NIK sudah tidak ada lagi NIK untuk importir dan eksportir. Adanya NIB saja. Itu Bapak Martin. Terima kasih Bu Susi. Cukup. Jelas sekali, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Martin atas pertanyaan yang diberikan. Selanjutnya di sini ada Ibu Tia, Bu. Beliau bertanya tentang untuk dapat bertanya secara langsung, Bu. Baik. Silakan Ibu Cynthia. Dan ini
dan ini dan ya, kalau ini berarti dan izin operasi kegiatan jasa terkait bandar udara. Dan juga kalau info FCC nanti ada persyaratannya adalah surat izin usaha, ini SIUP JPT dan dokumen, dan disertai dokumen ini salah satu apakah perjanjian kerjasama, untuk menunjukkan keagenan dari agen atau provider, atau bukti joint slot, atau surat keterangan dari perusahaan pelayaran. Jadi termasuk Ibu mau di kriteria yang mana itu nanti untuk persyaratannya nanti menyesuaikan Bu terkait dengan pengangkut itu. Baik Bu, mengerti Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu sudah mengerti. Ya, sama-sama Bu Cynthia. Terima kasih Ibu Cynthia atas pertanyaan yang telah diberikan. Bu Susi, mohon izin saya membacakan satu pertanyaan kita terakhir ya Bu hari ini. Mohon maaf karena keterbatasan waktu. Jadi pertanyaan terakhir datang dari Ibu Vidya dari PT Ragam Cahaya Nusantara. Selamat pagi Ibu, izin bertanya, kenapa pas cetak NIB di OSS RBA itu kode KBLI tidak muncul ya Bu? Ini pertanyaan terakhir, tapi saya nggak kena ini Bu. Mungkin kalau yang terkait ini apa ya, terkait sistemnya di OSS ya Bu ya. Mungkin nanti Ibu bisa, kalau kontak ke OSS itu berapa ya? Saya juga mungkin Mas Yusuf tahu nggak ya? Mas Yusuf untuk ini. Siap Bu, mohon izin Bu. Izin menanggapi pertanyaan dari Ibu siapa tadi? Ibu Vidya dari Ragam Cahaya Nusantara. Mohon izin, ini kenapa KBLI tidak tercetak di NIB ya? Jadi begini, untuk NIB itu terkait KBLI itu harus menyelesaikan izin usahanya terlebih dahulu. Ini terkadang pelaku usaha itu begitu membuat NIB, dia tidak menyelesaikan terkait izin usahanya, makanya KBLI nggak muncul. Itu juga salah satu penyebab kenapa kalau API itu nggak muncul, APP atau APU. Padahal sebelumnya mungkin pelaku usaha sudah mengklik APU atau APP, tetapi tidak muncul di cetakan JNIB-nya. Nah, itu salah satunya adalah belum melengkapi terkait izin usahanya. Nah, makanya kalau memang KBLI-nya ingin tercantum di cetakan NIB, ya harus dilengkapi terkait dengan perubahan izin usaha, harus dilengkapi dari atas sampai bawah. Itu ada banyak formnya sih memang. Tapi untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi langsung ke OSS. Begitu. Terima kasih. Jawaban dari Mas Yusuf ya Bu, karena malah sering mengutuk-utuk data perusahaan kalau Mas Yusuf. Kalau saya jarang masuk ke akun perusahaan. Mungkin itu Bu, untuk lebih lanjut kalau misalnya belum tadi diselesaikan dulu izin usahanya yang belum, mungkin ada yang belum selesai, kalau memang belum muncul juga ya mungkin ke OSS ya. Kontaknya di mana ya? Ada ya di itu ya. Nanti kami akan bantu tulis di kolom chat Ibu ya. Iya. Terima kasih Ibu Susi dan Bapak Yusuf atas jawaban yang telah diberikan. Tanpa mengurangi semangat kita pada siang hari ini, kami mohon maaf karena keterbatasan waktu, kita akan mengakhiri sesi tanya jawab kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada yang sudah aktif memberikan pertanyaan kepada narasumber. Dan untuk pertanyaan lebih lanjut, dapat disampaikan melalui media sosial kami di Instagram, Twitter, @bcsuta, ataupun di email di pli_sh@customs.go.id. Nah, tak lupa kami mengingatkan pada Bapak Ibu untuk dapat mengisi post-test dan kuesioner yang telah disediakan oleh panitia melalui tautan hailing.me/pintarbcsh. Perlu diperhatikan pada pertanyaan nomor 4 karena itu merupakan pertanyaan negatif. Kami harap Bapak dan Ibu dapat mengisi kuesioner secara teliti. Sebelum kita mengakhirinya, mohon izin kepada Ibu Susi Herawati untuk dapat memberikan closing statement kita pada siang hari ini. Silakan Ibu. Terima kasih Mbak Tita ya, mungkin
saya akan ajak sedikit saja lah kepada Bapak dan Ibu-Ibu. Mungkin di sini kan ada pengguna jasa ya. Jadi sebenarnya bahwa terkait dengan registrasi kepabeanan ini atau untuk persyaratan yang ada di Reksamen ini sebenarnya sekarang ini cukup simpel ya. Jadi saya harap juga mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa juga untuk terkait dengan apa ya? Kalau kami sebenarnya lebih cenderung kepada saat monitoring dan evaluasi, Bu. Jadi kalau untuk yang masalah persyaratan, saya kira Bapak dan Ibu bisa juga nanti baca di situ, teman terkait dengan monitoring evaluasi, karena kami sekarang juga sedang menggiatkan untuk penelitian atas data pengguna jasa kepabeanan yang akan nanti akan kita tindak lanjuti apabila tidak sesuai, kita akan tindak lanjuti dengan permintaan perubahan data. Jadi nanti kalau misalnya ada surat dari kami, mohon untuk ditindaklanjuti sesuai dengan apa yang ada di surat permintaan kami tersebut untuk menghindari kegiatan pemblokiran karena tidak melakukan apa yang kita mintakan kepada pengguna jasa. Dengan adanya itu nanti mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian akan tetap tidak akan ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan kepabeanan baik impor, ekspor dan juga sebagainya gitu. Jadi intinya harap mohon kerjasamanya juga dengan kami baik dari Direktur Teknis, mungkin Direktur teman-teman di KPU dan juga dengan KPPBC. Mungkin itu saja Mbak untuk sedikit closing statement dari saya. Dan untuk selanjutnya saya mohon maaf juga dan di dalam penyampaiannya juga mungkin ada kendala dan juga mungkin ada yang kekurangan dari kami. Mungkin kami mohon maaf Mbak Tita untuk kepada Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan tidak mengurangi informasi yang kami sampaikan. Terima kasih Mbak. Terima kasih Ibu Susi. Nah, kembali kami ingatkan nanti di akhir acara kita akan membacakan pemenang kita pada hari ini. Sebelumnya kami kembali mengingatkan untuk Bapak dan Ibu dapat mengisi kuesioner pada tautan hailing.me/pintarbcsh dan dapat diperhatikan pada pertanyaan nomor 4, nomor 8, dan nomor 12 itu merupakan pertanyaan negatif. Kami harap Bapak dan Ibu dapat mengisi kuesioner dengan teliti. Dan selain itu, pengisian kuesioner juga merupakan salah satu syarat untuk Bapak dan Ibu dalam mendapatkan materi kita pada pagi hari ini. Karena materi akan dikirimkan melalui email yang telah Bapak dan Ibu tuliskan pada link kuesioner. Halo Ibu. Halo. Nah, selanjutnya kami akan mengumumkan pemenang hadiah kita pada pagi hari ini. Untuk rekan host, apakah sudah siap? Pemenang yang pertama adalah Ibu Aulia dari PT Murakami Deloitte Indonesia. Pemenang kedua ada Ibu Anggi Hikmansyah. Pemenang ketiga ada Bapak Johan Sirait dari PT Joyson Safety System Indonesia. Pemenang keempat ada Novita Sarimulan. Dan pemenang kelima adalah Herdaya Kiki. Kami ucapkan selamat kepada para pemenang dan hadiah bisa diambil melalui seksi layanan informasi atau bisa melakukan konfirmasi ke media sosial kami ataupun ke email kami pada linktree/humasbcsh. Sobat Lepas Landas yang berbahagia, sebelum mengakhiri acara hari ini, kami mengingatkan kembali untuk mengisi kuesioner pada tautan hailing.me/pintar email yang Bapak dan Ibu tuliskan pada kuesioner. Nah, dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka tibalah kita di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pejabat, narasumber, dan peserta yang telah berpartisipasi aktif dan memeriahkan acara sosialisasi pada pagi hingga siang pagi hari ini.
Dan tidak lupa, kami mewakili panitia memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan selama acara berlangsung. Semoga ilmu yang didapatkan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Selain itu, saya kembali mengingatkan agar senantiasa mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada, dan jangan lupa, masih terdapat satu rangkaian sosialisasi yang akan diselenggarakan. Pastikan Bapak dan Ibu Sobat Kompas Landas untuk telah mendaftarkan perusahaan Bapak dan Ibu sekalian pada tautan hailing.me/pintarbcsh. Dan izinkan saya menutup dengan pantun. Naik MRT, turun stasiun Dukuh Atas. Di depan stasiun ada yang jual kue rangi. Kami ucapkan selamat beraktivitas dan sampai berjumpa lagi. Saya Renald Oktita, mewakili seluruh panitia yang bertugas, pamit undur diri. Akhir kata, thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Niko, Bu Lucy, Mbak Tita. Bu Tita, diingatkan ya hari Kamis, Bu Tita ya, Mbak Tita ya. Kamis terakhir ya. Siap, Kamis terakhir ya. Kamis terakhir. Siap. Ada yang istimewa nggak di hari Kamis, Mbak Tita? Nanti akan ada award istimewa dan. Oh, Jadi iya. Bapak pastikan untuk join di Putus-putus Tita. rangkaian terakhir acara kita. Ya, diumumkan nanti ya ke pengguna jasa ya, Tita ya, Bu Susi, Bu Lucy ya. Siapa Niko? Kan ada spesial award Bu ya. Iya, tadi udah diumumkan oleh Mbak Tita. Mudah-mudahan para pengguna Putus-putus jasa. tadi, Tita ngomongnya putus-putus tadi. Oh iya, iya. Mudah-mudahan pengguna jasa yang tetap setia mengikuti Pintar Kepabianan ini tetap akan hadir di Kamis besok. Oh, itu ada request Terima tuh. kasih. Untuk Kamis ada tim siap terbang yang hadir. Wah, itu Bu Susi itu. Bu Lucy. Lucy. Oh iya, Pak Suradi, boleh Pak. Iya. Minta apa lagi tuh? Pengguna jasa Apalagi hari selain Kamis tuh. siap terbang, silakan. Mungkin nanti kita siapkan link untuk Bapak Ibu boleh. Karena ketemunya tahun depan lagi Bu Lucy ya. Iya Pak. Monggo Bapak Ibu yang ingin request apa ntar di hari Kamis. Nanti kita siapkan linknya Pak Niko agar kita share dan diisi oleh Bapak Ibu kebutuhan akan informasi apa seperti itu ya Pak. Iya, oke. Pak Suradi. Pak Suradi belum pernah Siap, Bu. ikut yang siap Sudah, terbang, Bu, Pak. sudah. Terus kenapa pengen lagi nambah? Oh, enggak, Bu. Ini bawa tambahan. Oke, saya bahas di sini aja Oh, sekalian, Bu. jangan.